yang sudah bersedia hadir di collab kita pada hari ini. Hari ini adalah collab 2025 yang pertama ya. Jadi ini adalah seri pertama di mana pada hari ini kita akan membahas kupas tuntas terkait laboratorium untuk deteksi HMPV karena memang HMPV ini adalah salah satu virus yang sedang booming ya, yang juga meningkat prevalensi penderitanya di negara tetangga. Dan hari ini kita akan mempelajari lebih dalam terkait bagaimana kita bisa mendeteksi dan eh, pemeriksaan apa yang dapat kita gunakan dan bagaimana cara membacanya pada sesi kula pada hari ini. Nah, sesi kula pada hari ini kita akan ditemani oleh Dr. Yuda Indrawirawan SPPK. Beliau adalah salah satu narasumber yang juga sering menjadi narasumber pada saat kita di kulap di tahun lalu. Nah, saya sapa dulu Dr. Yuda. Halo, Dokter. Siang. Siang, Mas. Siang-siang. Halo, Dok. Lagi di luar kota ya, Yap, Dok, katanya, Dok ya. iya nih kebetulan kemarin habis Simpo ya. Ada Simpo di luar kota di Bandung nih kebetulan. Jadi apa namanya? Tapi udah diinfo ya oleh Kang Roni sama Mas Franky juga. Jadi hari ini buat ngisi korlap di Prodia. Oke. Ya, kalau udah siap. Oke, terima kasih dok sebelumnya sudah boleh Siap, siap. hadir dan menjadi pembicara. Saya ucapkan juga terima kasih Kang Roni, Mas Franky dari tim BBC yang sudah bersedia mensupport kami untuk collab Prodia pada hari ini. Oh ya, kenalkan saya Matthew dok, saya product Siap. manager di Prodia juga bersama dengan Mbak Rina. Nah, mungkin kita bisa mulai ya dok. Untuk sesi kulap pada hari ini, mungkin untuk presentasi akan saya bantu dok untuk materi dari saya yang share. Baik. Minta tolong ya Mas Matthew ya. Baik. Oke dok, baik. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Baik, silakan dokter Yuda. Baik. Terima kasih Mas Matthew. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, para eh, ibu bapak dokter mungkin ya, yang hari ini ikut dengan pada acara Kurlab Prodia. Hari ini kita akan membahas mengenai sindromik respiratory panel ya, yaitu khususnya mengenai human metapneumovirus, eh, baik itu nanti kita secara klinis seperti apa, kemudian deteksi dininya, dan kira-kira apa yang bisa kita lakukan, dan update-nya seperti apa, nanti kita akan bahas di sini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan buat kita semua, terutama ya seperti bagaimana tadi Mas Neti juga menyampaikan, ini suatu emerging disease ya. Walaupun sudah diketahui sejak tahun 2001 sebenarnya, tapi ini jadi emerging disease juga, dan mudah-mudahan tidak menjadi satu pandemik ya seperti COVID-19 ya. Kan kita bahas slide ya. Human metapneumovirus ini merupakan satu virus RNA ya, untai tunggal. Dia masuk ke dalam golongan famili Pneumopteridae ya. Pertama kali diungkap atau ditemukan pada tahun 2001 di Belanda. Dan saat ini menurut info terakhir memang sudah menjadi satu apa ya, ya satu emerging disease, satu ada kenaikan prevalensi insiden di berbagai negara. Yang mungkin saya pernah baca terakhir itu di Cina yang paling sering pemberitaannya, dan juga di Amerika ya. Nah, kebetulan virus ini merupakan penyebab ISPA ya terbanyak ya, terutama pada anak di bawah 5 tahun. Itu semenjak tahun 2016 terdeteksi, serta pada saat pengembangan RT-PCR ataupun multiple RT-PCR itu berkembang sehingga datanya udah bisa kita terima. Nah, setelah RSV yaitu respiratory syncytial virus. Jadi HMPV ini nomor dua ya penyebab ISPA
sejak tahun 2016 ya, terutama waktu itu nih datanya data dari Amerika di klinik atau di rumah sakit di Amerika ini menjadi satu yang sering ya setelah virus RSV untuk penyebab ISPA pada anak di bawah 5 tahun. Nah, kalau kita lihat di gambar atau infografis di sebelah ini adalah struktur atau bagian dari tubuh dari virus HMPV ya. Di sini ada dua part yang penting yang akan menjadi apa ya antigen ataupun satu bagian dari virus yang penting ketika nanti dia akan bereplikasi ataupun menginfeksi host atau manusia, yaitu di sini ada fusion protein atau protein F dan juga glikoprotein atau protein G. Nah, nanti kita akan bahas apa fungsi dari protein F dan protein G ini pada virus HMPV. Slide. Nah, HMPV ini kalau kita bedah lagi menurut taksonomi virus, yaitu dia masuk ke dalam kelas Paramyxoviridae. Dari Paramyxoviridae ini akan dibagi ke dalam subfamilial Paramyxoviridae dan Pneumoviridae. Nah, dia itu masuk dalam Pneumoviridae, masuk dalam pneumovirus ataupun di sini dibagi menjadi ada dua genus ya dari subfamili Pneumoviridae, yaitu pneumovirus dan metapneumovirus. Nah, di sini ada dua jenis metapneumovirus, yaitu avian metapneumovirus dan human metapneumovirus. Jadi HMPV ini ada saudaranya, ya. Jadi yaitu yang menyerang aviannya yang bangsa unggas ya, burung, mungkin ayam dan sebagainya. Nah itu yang ada ya pada atau menyerang hewan, ya, terutama unggas. Sementara ini adalah khusus atau spesifik di mana protein F atau protein G tadi itu mempunyai reseptor pada sel-sel epitel respiratori manusia, sehingga dia bisa menular dan bereplikasi di manusia, sehingga dinamakan human metapneumovirus atau disingkat sebagai HMPV. Ya. Dan dia sendiri bersaudara dekat dengan RSV, yaitu respiratory syncytial virus, ya, di mana genusnya pneumovirus atau respiratory syncytial virus ini ada di subfamili yang sama, ya, sehingga tidak jarang ke, bisa ditemukan koinfeksi ya pada beberapa kasus. Nah, nanti kita akan bahas. Baik, slide. Nah, ini pasti pertanyaan yang penting dan waktu itu ya pasti ditanyakan ya. Apakah HPV sudah ada di Indonesia, Dok? Nah, ini awalnya udah dijawab oleh Pak Budi ya, Pak BGS nih, Menteri Kesehatan kita. Ternyata sudah ada ya. Jadi kasus HPV sudah ada di Indonesia. Ini salah satu contoh kasus aja yang saya ambil. Mungkin nanti ibu-ibu dokter yang mungkin menyimak kurlab ini bisa melihat seperti apa penampakan klinisnya. Ini juga saya ambil dari kuliahnya Prof. Erlina Burhan. Ya. Jadi pasien saat ini datang ke rumah sakit, laki-laki 45 tahun dirawat karena demam, batuk, pilek, dan juga ada sesak napas. Di sini kalau kita lihat dewasa batuk pilek mungkin biasa ya, tapi di sini ada sesak napas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kenapa nih? Apakah ada sesuatu yang lain atau murni kok karena paru-paru atau mungkin ada sebab lain jantung dan sebagainya. Dan juga di sini kalau yang kita lihat penampakan awal atau gejala apa namanya gejala dan tanda awal merupakan satu yang dikenal sebagai influenza like illness ya karena ada demam batuk pilek gitu. Nah kemudian kalau kita lihat lagi pada pemeriksaan fisik didapatkan wheezing ya, wheezing rongki kasar. Pada pemeriksaan darah leukositnya normal, mungkin saat ini belum bisa dilihat apakah ini satu infeksi virus atau bakteri, namun sudah terlihat ada wheezing. Wheezing di sini mungkin kalau ibu dokter sekalian tahu, juga merupakan satu petanda khas pada kasus-kasus seperti asma, ya, ataupun PPOK. Nah ini mungkin perlu kita waspadai. Apakah murni asma, murni PPOK, atau ada hal-hal yang lain? Nah, namun di sini menjadi game changer ketika ada pemeriksaan RT-PCR. Ternyata didapatkan positif HMPV dengan nilai CT di 27,2. Nah, di sini CT-nya yang cukup rendah ya. Mungkin kalau kita lihat di multiplex RT-PCR biasanya
cut-off di sekitar 40 ataupun 38 di sini cukup jauh ya, cukup rendah. Ini 27,2. Dan di sini didapatkan bahwa adanya satu bronkiolitis dan pneumonia berdasarkan gambaran ronsen atau ronsen toraks di sebelah kanan ini. Ya kalau kita lihat ada agak perselubungan putih ya di rongga toraks kiri dan kanan ya, atau terutama di garis parahilar di sini. Kalau kita lihat cukup banyak perselubungan putih. Ya, pertanda ada bronkiolitis atau pneumonia bisa jadi kecurigaan di sini. Kemudian diberikan tata laksana simptomatis karena demam diberikan paracetamol, juga diberikan terapi cairan layaknya orang demam dan juga di sini oksigen. Nah, di sini mungkin ada yang kurang sedikit, kita nggak tahu berapa nilai apa namanya saturasi oksigennya. Namun pada kondisi-kondisi yang seperti ini dicurigai adalah suatu HMPV berat atau HMPV dengan komplikasi pneumonia. Ya. Dan diberikan inhalasi bronkodilator dan steroid karena kalau kita lihat di sini ada kecurigaan pada satu asma ataupun bronkolitis ya untuk meredakan apa namanya gejala izin yang muncul. Ya. Jadi kesimpulannya memang sudah ada kasus HPV di sini dan bahkan sudah terdeteksi HPV yang dengan gejala berat atau dengan komplikasi. Ini perlu kita waspadai, terutama di tempat-tempat praktek ataupun di klinik-klinik. Ya. Slide. Ya. Untuk patogenesis, jadi HPV ini menular melalui droplet udara dan kontak langsung. Ya. HPV masuk ke dalam host cell melalui mekanisme yang dinamakan fusi membran. Ya, jadi tadi protein F dan protein G, glikoprotein ini bisa menempel pada sel membran sel epitel respiratory host atau manusia. Dan dari situ dia akan masuk ke dalam sel epitel dan akhirnya bereplikasi dan memasukkan materi genetiknya. Nah, target infeksinya sendiri sel epitel respirasi, dan HMPV ini bisa bertahan lebih dari 6 jam pada suhu ruang ataupun di suhu dingin, ya, 4 derajat. Sehingga ini menjadi satu warning ya buat kita pada permukaan benda ataupun yang terkontaminasi ini menjadi satu sumber penularan. Ya, nah itu perlu diperhatikan dan dia bisa bertahan cukup lama pada kondisi suhu ruang. Dan kemudian adanya koinfeksi dengan virus influenza, para influenza RSV ini menjadi satu masalah tersendiri ya karena dengan adanya koinfeksi ada dua hal yang menjadi konsiderasi. Yang pertama, mungkin kita bisa mengenali infeksi HPV berdasarkan koinfeksi dengan virus yang lain atau kuman yang lain. Dan kedua, adanya koinfeksi bisa menjadi penambah berat gejala atau bahkan bisa menimbulkan komplikasi pada pasien. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Right? Nah, karakteristik klinis seperti apa untuk HMPV ini? Jadi, dia mempunyai masa inkubasi 3 sampai 6 hari. Kemudian adanya masa infeksi 3 sampai 5 hari. Nah, pada bayi ini bisa berlangsung hingga 1 sampai 2 minggu. Gejala dan tanda yang muncul itu pada sebagian besar kasus, terutama pada orang dewasa, itu asimptomatik. Ya. Mungkin hanya um, ada gejala seperti mudah lelah, kecapean, mialgia. Ya. Pada kasus yang lain ada influenza seperti saya bilang tadi, yaitu berupa demam, batuk pilek, hidung tersumbat, ya, nyeri kepala, mialgia. Nah ini yang khas ya. Beberapa mungkin di beberapa literatur menyebutkan hampir 40%, hampir menyentuh 50% kasus adanya ruam kulit, ya, ruam kemerahan. Ya. Terutama pada case di anak-anak. Nah ini yang perlu Bapak Ibu dokter sekalian bisa mewaspadai. Nah, ini menjadi satu pertanda. Dan kita harus mendiagnosis diferensial mungkin dengan penyakit-penyakit serupa ya, kayak gitu. Kemudian adanya sesak napas, ada apne, terutama pada anak yang lebih kecil, pada bayi. Nah, ini bisa menjadi satu pertanda adanya komplikasi atau infeksi HPV yang berat. Ya, jadi perlu diwaspadai. Komplikasi yang mungkin atau sering bertimbul atau menjadi satu apa ya gap
kecurigaan adanya infeksi HPV yaitu adanya bronkiolitis, pneumonia ataupun asma. Makanya tadi adanya satu gejala atau tanda wheezing ya mengi pada pasien terutama pada anak-anak, hati-hati, kita mungkin bisa berpikir ini suatu asma pada awalnya, tapi hati-hati di balik itu adanya satu infeksi HPV. Nah, itu perlu diwaspadai. Apalagi asma, ada riwayat asma tapi kok demam. Nah, ini perlu diwaspadai juga. Ya, nah, ini kecurigaan HPV bisa menjadi kuat. Mungkin nanti kita akan perlu pemeriksaan penunjang. Ya. Baik, apa saja atau siapa saja orang-orang yang berisiko terinfeksi HPV? Pertama pastinya lansia, ya 65 di atas 65 tahun dan juga anak di bawah 14 tahun, terutama bayi. Maksudnya di sini karena sistem imun yang tidak sekuat pada orang dewasa pada umumnya ya, antara 18 sampai mungkin 50 tahun. Itu. Kemudian orang-orang dengan penyakit kronik seperti PPOK, asma ataupun DM, dan juga orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk ya, karena mudahnya penularan ya tadi yaitu dengan droplet ataupun kontak langsung. Nah, ini orang-orang yang tinggal di lingkungan padat penduduk menjadi lebih beresiko. Kemudian ada orang-orang yang dengan prokobat serta orang-orang dengan imunokompromis seperti penderita HIV, AIDS, dan juga kanker. Nah, ini perlu diwaspadai. Baik. Nah, kemudian bagaimana diagnosis ya ataupun deteksi dini ya. Pertama pastinya tadi kita melihat gejala klinis atau tanda klinis yang muncul, ya, seperti yang tadi saya sudah sebutkan, fototorak atau CT bisa kita lihat bila ditemukan adanya infiltrat dari bronkial, hiperinflasi paru atau lektasi. Nah, ini hati-hati menjadi satu pertanda atau mungkin komplikasi dari infeksi HMPV. Laboratorium, maaf ini belum saya koreksi. Sampel sebenarnya cukup dengan bukan sputum tapi dengan nasopharyngeal swab ya. Nasopharyngeal swab jadi bisa diambil sampel untuk dilakukan pemeriksaan kultur virus ataupun ini agak sulit karena terbatas dengan fasilitas pastinya membutuhkan seperti lab BSL-3 dan sebagainya. Tapi yang umum atau yang bisa dilakukan saat ini dan sudah tersedia di pasaran yaitu melakukan syndromic testing, ya. Yaitu dengan teknologi multiplex RT-PCR ya, jadi dengan pemeriksaan molekuler untuk mendeteksi materi genetik ya RNA dari virus HMPV, ya, metapneumovirus. Right. Nah ini sedikit ya, sedikit ya, mungkin Bapak Ibu Dokter masih ada ini dengan istilah syndromic testing. Ya. Syndromic testing ini sebenarnya adalah satu gejala ya, gejala dan tanda dari satu penyakit atau dari beberapa penyakit. Namun gejala atau tanda ini bisa merujuk secara umum tidak pada satu penyakit yang khas. Ini jadi seperti tadi sebutkan pasien-pasien dengan influenza-like illness ya, dengan gejala-gejala batuk pilek yang mirip, ya. Namun ini bisa menjadi satu pertanda infeksi yang berbeda-beda ya. Makanya di sini diperlukan pemeriksaan penunjang yang pas untuk mendeteksi apa sih sebenarnya penyebab dari sindrom yang terjadi pada pasien ya. Jadi pasien muncul dengan beberapa gejala atau tanda yang berbeda-beda atau tidak khas ya ke satu penyakit, dan pastinya dokter mempunyai kesulitan dalam mendeteksi atau mendiagnosis. Nah, di sini diperlukan satu tes ya yang spesifik pastinya dengan sensitivitas yang juga baik untuk mengetahui penyebab atau etiologi dari kuman atau virus atau bakteri penyebabnya ya. Dan ini bisa dilakukan secara cepat dengan sekali pemeriksaan ya tanpa ada pemeriksaan lain bertahap. Nah, ini yang dinamakan dengan syndromic testing. Slide. Nah, dari solusi syndromic testing ini pastinya umumnya metodenya menggunakan multiplex RT-PCR. Multiplex di sini bisa ada beberapa channel ya untuk bisa mendeteksi dari beberapa target patogen ya dengan teknologi real time
PCR, kemudian hasil yang cepat dan akurat umumnya kurang dari 1 jam atau sekitar 60 menit, ada yang bahkan kurang dari itu, ya. Dan juga pastinya tersertifikasi CIPD dan juga FDA ya untuk dari syndromic testing platform ini. Right? Nah, salah satu yang tersedia yaitu dari CSTAT ya, diagnostik respiratory SARS-CoV-2 panel ya. Ini sebenarnya respiratory panel yang bisa diperiksakan dari alat CSTAT dari beberapa patogen. Nah, di sini slide mungkin lebih lengkap di slide berikutnya. Oh ya, clinical sensitivity dan spesifikasinya cukup baik ya, dengan sensitivity sebesar 97% dan spesifisitas di 99%. Light dia mempunyai sekitar 23 ya. Nah, ini dari panel patogen dan termasuk di dalamnya yaitu human metapneumovirus ya. Dan juga respiratory syncytial virus, sehingga bila mana tadi gejala-gejala yang datang mirip, nah kita atau dokter bisa membedakan nantinya dengan jelas apakah ini satu RSV ataukah HMPV ya. Dan juga mungkin kuman atau virus yang lainnya ini bisa dideteksi dalam satu kali pemeriksaan dalam waktu kurang atau sekitar dari 60 menit ya, sehingga bisa didapatkan deteksi yang tepat dan pengobatan atau tata laksananya yang juga tepat. Right? Nah, nilai klinis atau dari melakukan multiplex syndromic testing ini yang jelas satu untuk mereduksi waktu dalam mendiagnosis, ya, karena pastinya dokter membutuhkan pemeriksaan penunjang yang sensitif dan juga spesifik. Yang kedua, mendeteksi lebih banyak patogen, ya, mungkin dibanding dengan pemeriksaan mikrobiological konvensional, ya, dengan tanam atau metode kultur, ya, sehingga lebih banyak kemungkinan yang bisa kita ketahui apakah tadi, apalagi kita ketahui karakteristik bisa terjadi suatu koinfeksi. Dan di sini kita bisa ingat, kalau memang itu ada koinfeksi, dua panel tersebut bisa akan terdeteksi sekaligus, misalkan RSV dan HMPV. Right? Ya, pastinya yang lain akan meningkatkan tata laksana atau manajemen pasien dan meningkatkan improve atau prognosis dari pasien serta biasanya menurunkan resiko resisten ya, baik itu antibiotik ataupun antivirus tadi. Nah, tata laksana sendiri seperti apa? Ya, yang jelas pertama adalah kita harus melakukan terapi suportif seperti istirahat atau tidak baring. Pasien dengan demam kita berikan paracetamol. Pasien dengan batuk pilek ya seperti bromhexin, CDF-nya bisa kita berikan. Dan tidak lupa beberapa vitamin dalam yang mempunyai efek sinergis untuk mengatasi infeksi ataupun mencegah, yaitu seperti vitamin D bisa diberikan 1000 sampai 5000 IU per hari, ataupun juga vitamin C ya 500 sampai 1000 mg per hari. Ini mirip sekali waktu kita menata laksana pasien-pasien COVID ya, karena ini base-nya virus ya, virus infeksi, virus respiratori. Dok, perlu nggak dok antivirus? Saat ini belum ada antivirus spesifik, namun bila mana terjadi infeksi berat atau dengan komplikasi, dari beberapa ahli, bahkan dari Prof. Elnya Burhan juga menyebutkan ribavirin bisa diberikan. Ya, bisa diberikan, namun ini biasanya diberikan khusus pada pasien-pasien dengan gejala berat. Ya. Diberikan selama 3 hari. Ya. Baik. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pencegahan HPV yang pertama pastinya penerapan pola hidup bersih sehat ya, pada apa namanya, terutama dalam lingkungan terkecil yaitu keluarga, ya seperti mencuci tangan, ya. Nah itu perlu sangat kita lakukan kembali. Kemudian dari kontak erat dengan orang-orang yang bergejala dengan gejala influenza ya, mesti kita waspadai. Membersihkan benda-benda yang terkontaminasi karena kontak langsung bisa menjadi sumber penularan juga. Penggunaan masker bila bergejala, ya, kemudian orang-orang yang berisiko tinggi, ya kita sarankan untuk memakai masker, apalagi saat berada di kerumunan, dan serta pola hidup sehat tadi. Baik. Nah, pasti ada juga bertanya, dok, bagaimana dengan vaksinasi atau imunisasi? Saat ini belum ada.
Namun, disarankan oleh para ahli untuk terutama untuk orang-orang yang punya risiko tinggi dan juga bertujuan untuk mengurangi koinfeksi yang terjadi serta mengurangi komplikasi atau derajat infeksi yang berat dapat melakukan vaksinasi berupa vaksinasi influenza ataupun pneumokokal. Ya. Nah, ini sebenarnya lebih ke saran ya. Nah, ini bisa kita anjurkan kepada pasien-pasien untuk melengkapi imunisasi vaksinasi berikut ini. Walaupun ini sebenarnya bukan spesifik untuk HMPV. Ya. Baik, berikut ada update di jurnal terbaru terkait HMPV ini dari para ahli atau dokter di Columbia itu dengan judul Prevalence Clinical Outcomes and Rainfall ini Association of Acute Respiratory Infection by Human Metapneumovirus in Children ya in Bogota, Columbia. Jadi di sini dari jurnal ini didapatkan satu kesimpulan bahwa virus HMPV ternyata menjadi urutan kelima yang menjadi penyebab virus infeksi saluran napas atas pada anak-anak di Kolombia. Ya. Kemudian dia mempunyai klinis yang mirip sekali dengan virus influenza atau virus respiratori yang lain, ya. Dan juga bila mana terjadi koinfeksi, nah ini bisa bisa menyebabkan satu severity yang meningkat, ya. Nah, ini perlu kita waspadai. Bahkan apalagi kalau koinfeksi dengan bakteri pneumokokal, nah itu biasanya cukup berbahaya. Kemudian infeksi ini bisa terjadi dan sangat berkorelasi dengan curah hujan yang tinggi, terutama di musim penghujan. Nah, ini yang perlu kita waspadai saat ini. Negara kita Indonesia masih masuk dalam musim penghujan dan masuk pada curah hujan yang tinggi, terutama di bulan Januari Februari ini. Nah, ini biasanya akan tinggi sekali. Right? Satu lagi ini ada dari eh, Eropa ya, ini tahun 2024 juga diberi judul Exploring Clinical Predictor of Severe Human Metapneumovirus Respiratory Tract Infection in Children Insight from Recent Outbreak. Jadi di beberapa negara Eropa ini sudah ada apa namanya insiden atau outbreak dan di sini dia melihat bahwa pasien anak-anak yang dirawat ya itu kemungkinan karena HMPV biasanya membutuhkan oksigen terapi. Nah, ini dia nih. Biasanya sampai terjadi hiposemia, yaitu penurunan oksigen pada jaringan sehingga membutuhkan oksigen terapi. Nah, di sini bila mana rumah sakit tidak siap, ya ini sangat berbahaya sekali ya. Kemudian LRT ini low respiratory tract infection. Jadi infeksi respiratori bawah ini yang berkaitan dengan hiposemia atau kekurangan oksigen pada jaringan ini bisa menimbulkan gejala-gejala seperti sesak napas, napas cepat, ya, rongki, kemudian ada wheezing juga pada saat pemeriksaan fisik paru. Ya. Pada multiple variabel logistik regresi ditemukan bahwa gejala-gejala tadi sangat sangat erat berkaitan dengan HMPV LRTI. Jadi infeksi respiratori yang disebabkan oleh HMPV. Khususnya pada anak yang ditemukan adanya wheezing itu 10 kali lebih sering akan menderita gejala berat atau komplikasi seperti hypoxemia sehingga membutuhkan terapi oksigen. Kondisi prematur atau penyakit kronik yang lain di sini dibilangnya tidak tidak ada pengaruh terhadap severitas dari infeksi HMPV dan gejala wheezing dan juga gejala tanda atopi itu mohon diingat sebagai suatu indikator yang penting untuk memprediksi ya atau mendeteksi adanya infeksi HMPV yang berat ya, terutama pada anak. Nah, ini perlu kita waspadai bersama Bapak Ibu Dokter sekalian sehingga kita bisa lebih mendeteksi secara dini baik itu dari awal dari presentasi klinis hingga nanti pemeriksaan penunjang untuk lebih memastikan. Ya. Slide.
sebagai take home message, ya ini HMPV pada umumnya tidak berbahaya ya pada umumnya karena sebagian besar bisa menyerang dewasa dan ini bisa asimptomatik. Namun ini ada pengecualian pada kelompok-kelompok yang berisiko, terutama bayi anak ya, di bawah 14 tahun dan juga lansia di atas 65 tahun. Diagnosis HMPV dapat menggunakan multiplex RT-PCR syndromic respiratory testing panel ya, sebagai satu pilihan yang direkomendasikan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat. Kemudian adanya wheezing dan atopi dapat menjadi pertanda awal dari infeksi HMPV yang berat. Ya. Tidak ada tata usaha definitif, walaupun tadi ada menyebutkan ribavirin, namun itu hanya pada gejala yang berat saja, ya. Dan belum tidak adanya vaksinasi khusus HMPV. Perlu diwaspadai lingkungan saat curah hujan yang tinggi dengan memperkuat pola hidup bersih sehat seperti cuci tangan, memakai masker, dan juga mengkonsumsi multivitamin, terutama vitamin D. Ya. Ini yang perlu kita waspadai. Oke, demikian ini slide terakhir dari saya. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semua mengenai HMPV, secara baik itu secara klinis, ya, deteksi dininya, diagnosis, pemeriksaan penunjang, bahkan juga update terakhir. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Demikian Mas Matthew, dan bila ada pertanyaan bisa kita diskusikan setelah sesi presentasi ini. Terima kasih, selamat siang. Oke, baik. Thank you Dokter Yuda, informasinya lengkap, membahas dari virusnya, deteksi, vaksin, tata laksana, ya, dan sampai antivirus juga tadi dibahas oleh Dokter Yuda. Oke, dari Bapak Ibu dokter sekalian, apakah ada pertanyaan terkait HMPV ini memang sedang hype-hype-nya ya, virus ini. Kemudian juga ternyata memang di Indonesia sendiri sudah masuk di Indonesia dan sebetulnya kita juga sudah memiliki pemeriksaannya ya untuk mendeteksi HMPV tersebut. Oke, ini ada satu pertanyaan dok dari Dokter Dedi Irawan Saputra. Izin bertanya dok, untuk penanganan HMPV di masyarakat, bagaimana kita dapat membedakan secara umum? Secara garis besar kita ketahui populasi yang rentan adalah anak-anak, lansia, dan orang dengan riwayat infeksi paru. Apakah saat ini pada orang dewasa tanpa riwayat juga dapat terkena virus HMPV tersebut? Silakan Dokter Yuda. Ya, baik. Terima kasih Mas Matthew, terima kasih dokter. Pertanyaan yang baik ya. Ini penting juga nih untuk dari rekan sejawat yang lain perlu tahu. Jadi untuk kita bisa membedakan, pertama tadi kalau kita dari slide yang saya tampilkan dari breakdown, memang secara umum sangat sulit mungkin ya, karena pasien datang dengan apa namanya gejala awal mungkin demam, demam dengan batuk atau demam dengan pilek. Nah, itu tadi pasti sangat erat kaitannya dengan influenza-like illness ya. Namun ada satu hal yang ini tadi yang juga saya sampaikan dan di beberapa jurnal itu sih juga di mention yaitu adanya suatu ruam pada kulit dok. Nah ini yang menjadi satu pembeda ya. Walaupun ruam di kulit dengan demam, dengan influenza like illness, ya itu masih ada beberapa DD lagi ya. Seperti kalau apa namanya, kalau pada bayi itu ada ya pada bayi atau anak-anak misalkan ada infeksi virus RSV juga seperti itu. Kemudian flu Singapura ini juga mirip, ada seperti itu. Rosella infantum dan sebagainya itu yang mirip-mirip itu ada seperti itu. Pasien bayi anak datang dengan demam dan ruam atau ruam dulu atau demam dan sebagainya. Tapi itu yang mungkin secara klinis bisa kita bedakan mungkin dengan infeksi-infeksi yang lain ya. Kayak gitu. Namun di sini pastinya kita membutuhkan lagi satu pemeriksaan penunjang yang bisa lebih memastikan yaitu dengan tadi multiplex RT-PCR ya, itu dengan sampel swab nasofaring yang bisa dilakukan. Tadi apalagi Mas Matthew ada dua pertanyaan ya atau satu saya lupa tadi. Satu dok, Oh, pertanyaan oke dari oke Dokter Dedi. Oke, ini oke. juga ada yang raise hand dok dari Dokter Iya iya. Valencia. Mungkin silakan Dokter Valencia jika ingin memberikan pertanyaan. Mungkin.
Silakan di-unmute, kami sudah memberikan aksesnya untuk membuka mic jika ingin bertanya secara langsung. Mungkin kalau ada yang mau sharing, ada menemukan pasien waktu di tempat praktek juga boleh. Kita bisa diskusikan. Mungkin para ibu bapak dokter mungkin eh, ada kecurigaan ya. Saya dok, saya punya pasien seperti itu. Nah, itu bisa nanti kita diskusikan. Oke, ini sepertinya Dokter Valencia tertekan ya dok. eh oke, baik. Saya coba bacakan lagi beberapa pertanyaan lagi. Dari Dokter Cahya, untuk vaksin influenza tetravalent yang ada sekarang, apakah masih satu family saja dok dan tidak bisa untuk vaksin HMPV? Silakan Dokter. Oh, oke, Mm-mm. baik. Vaksin kuadrivalen atau tetravalen memang kalau yang saya lihat di brandnya ya dok, itu khususnya influenza A, B, dan juga para influenza. Memang secara khusus tidak memberikan proteksi atau antibodi terhadap HMPV kayak gitu. Namun dari keterangan yang saya berikan tadi, cukup sering HMPV berkoinfeksi dengan virus influenza ya atau sakit flu ya istilahnya. Nah, ini menjadi satu hal yang dalam tanda kutip bisa kita sarankan ya sebenarnya kepada pasien supaya mungkin artinya seperti ini, mungkin tidak mencegah HMPV secara langsung, tapi mencegah koinfeksi HMPV dengan virus lain, terutama untuk influenza. Karena apabila terjadi koinfeksi secara bersamaan, kemungkinan terjadinya HMPV dengan intensitas infeksi yang berat itu bisa sangat mungkin terjadi atau resikonya menjadi lebih besar. Sehingga kalau kita bisa menurunkan resiko itu, ya kan, mungkin flu-nya jadi bisa teratasi, ada antibodi yang mengatasi, sehingga HMPV saja yang koinfeksinya tidak terjadi, mungkin secara klinis pasien akan lebih baik. Istilahnya tidak menderita satu infeksi HMPV yang berat. Ya. Demikian dok, mudah-mudahan bisa jadi pencerahan dan juga kita bisa memberikan saran ya buat pasien-pasien kita di mana saat ini HMPV lagi hype, walaupun tidak ada imunisasi khusus atau yang spesifik, tapi kita bisa memberikan satu saran yang bermanfaat ya. Demikian, Mas Eki. Baik. Berarti vaksin tetap diperlukan untuk mengurangi koinfeksi ya, Dokter Yuda. Ya, Tuh. Oke, eh ada beberapa pertanyaan lagi dok terkait silakan. penggunaan sindromik respiratornya di HMPV. Eh Hmm, ini ada yang titip pertanyaan ke saya tapi lewat chat ya. boleh, Pada boleh. daerah yang remote atau daerah yang tidak memiliki sindromik respiratory panel untuk kita mendeteksi HMPV, Hmm, apakah ada metode screening lain dok yang bisa kita gunakan untuk pada daerah-daerah yang mungkin tidak bisa tergapai ya pemeriksaan sindromiknya? Oke, oke, oke. Pertama sebenarnya ada dua hal yang bisa kita lakukan. Secara pemeriksaan penunjang atau tes, sebenarnya mungkin wajib kita nanti nih ya, atau kita tunggu apakah memang penyakit ini memang sungguh bisa menyebar menjadi satu outbreak yang luas. Apakah mungkin masih sporadis aja di beberapa lokasi aja gitu, misalkan di kota besar aja misalkan. Nah, bila terjadi sudah outbreak luas, nah ini biasanya akan dibutuhkan satu pemeriksaan tadi yang harus bisa implementasinya di daerah-daerah remote ya. Seperti waktu kita COVID kemarin, ini yang bisa kita lakukan dan bila sudah ada di pasaran itu pemeriksaan rapid antigen, dokter. Nah, ini rapid antigen HMPV dengan metode swab, nah itu apa ya, perlu kita nantikan nih, misalkan memang itu ada, nah itu di beberapa remote area itu bisa dilakukan dan implementasinya akan cukup lebih apa ya, lebih bisa dilakukan dengan peralatan yang sederhana dan itu bisa bisa kita lakukan. Namun bila mana itu tidak terjadi dan tidak ataupun tidak tersedia mengenai rapid antigen HMPV, yang bisa dilakukan yaitu sebenarnya dengan pemeriksaan sindrom testing multiplex RT-PCR ini, setelah pengambilan nasopharyngeal swab itu, sampel akan ditempatkan ke dalam suatu viral transport media. Ya, jadi ada suatu cairan khusus preservasi yang bisa
apa ya, dalam tanda kutip mengawetkan virus atau materi genetik virus sehingga nanti bisa kita periksakan di saat atau di tempat di waktu yang tersedia atau yang ada ya. Sehingga bila mana di remote area itu paling cukup disediakan swab dan juga VTM sehingga nanti swab dan VTM itu nanti bisa dilakukan transport dikirim entah itu melalui darat, udara ataupun laut disesuaikan dengan waktu transportasi dan penyimpanannya sehingga nanti sampai di laboratorium rujukan itu tetap bisa diperiksa. Jadi layanan pemeriksaan HMPV di remote area tetap bisa kita lakukan. Demikian Mas Meti. Baik, memang keterbatasan daerah itu bisa menjadi halangan, tetapi dengan beberapa teknologi dan kit yang sudah disediakan, Hmm, respiratory panel tetap bisa dimanfaatkan, ya, Dok. Oke. yes. Baik, ini ada pertanyaan terakhir, Dok. Sebelum kita tutup kuliah pada hari ini, terkait Yep. pemeriksaan dari syndromic respiratory panel itu sendiri, Dok. Mm-mm. Nah, dalam kasus infeksi HMPV, apakah early detection menggunakan syndromic panel diperlukan atau pada titik gejala manakah syndromic respiratory panel ini harus diambil untuk kita mengeksklusi ataupun inklusi HMPV tersebut, Dok? Baik, baik, baik. Kalau ya ini saya akan coba menjawab dari sudut pandang saya sebagai dokter. Atau mungkin karena saat ini saya mungkin lebih banyak berkecimpung di lab ya. Tapi di sini pertanyaan pastinya dari para sejawat dokter klinisi. Ya, saya coba akan memposisikan saya sebagai dokter klinisi yang apa namanya yang memeriksa atau menangani pasien ya. Kalau kita melihat kembali lagi ke slide saya tadi, kalau kita melihat suatu karakteristik ya karakteristik dari pasien tersebut, memang bila mana kita menghadapi pasien-pasien dewasa ya ya sudah tentu mungkin sistem imun yang lebih baik ya dengan gejala mungkin datang awal dengan influenza like illness mungkin saat itu apa namanya pemeriksaan ataupun pengobatan standar saja cukup artinya untuk mengatasi kemungkinan infeksi HPV itu sudah cukup. Namun, bila mana kita menghadapi kondisi seperti berikut, misalkan pasien dewasa, tapi kita menduga ada kecurigaan-kecurigaan komplikasi, misalkan sesak napas udah muncul, saturasi oksigennya turun, kemudian dari gambaran ronsen torak kok sepertinya ada gambaran pneumonia like ya gitu. Nah, ini pemeriksaan lanjutan mengenai multiplex RT-PCR respiratory panel ini kalau boleh saya bilang ini sangat direkomendasikan untuk dilakukan. Itu karena kita nggak pernah tahu ini apakah mungkin infeksi HPV, apakah ini suatu pneumokokal bakteri kita nggak tahu karena bila mana pneumokokal bakteri pemeriksaan atau untuk menemukan etiologi ini menjadi penting karena antibiotik pilihan bisa kita sesuaikan. Nah, ini benar. Gitu. Dan juga misalkan kita ketemu pasien-pasien anak, bayi, nah ini menjadi satu penting juga. Jadi pemeriksaan lanjutan sampai dengan multiplex RT-PCR syndromic testing respiratory panel ini menjadi satu hal yang penting untuk mengetahui, untuk membedakan etiologi penyebab, mencegah terjadinya apa namanya infeksi dengan derajat yang berat, mungkin infeksi derajat HPV yang berat, dan juga bisa melakukan tata laksana lebih dini. Ya. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Jadi penting, terutama tadi pada kelompok-kelompok berisiko dewasa, misalkan dengan adanya kecurigaan komplikasi, ya pasien-pasien dengan usia lanjut manula, ya tadi mungkin juga ada penyakit kronik yang lain ya, ada DM-nya, ada asmanya, ada PPOK-nya dan lain sebagainya, ataupun bahkan pada bayi ya. Nah, ini sangat rentan terjadi. Nah, itu dibutuhkan apa namanya suatu pemeriksaan penunjang tambahan bagi klinisi yaitu tadi sindromik respiratory panel. Ya. Namun di luar
kelompok beresiko itu dikembalikan kepada kita dan apa namanya melihat case yang terjadi ya, apalagi pada dewasa dengan derajat infeksi yang mungkin ringan sedang tanpa ada komplikasi, mungkin saat itu belum diperlukan. Kayak gitu. Kita bisa memberikan terapi suportif saja cukup. Dan mungkin satu sebagai penutup ya, meta pneumovirus ini sebenarnya ya apa namanya virus yang seperti kayak flu ya lain ya. Sebenarnya dengan sistem imun yang baik ya pada pasien-pasien dewasa tidak adanya komplikasi atau penyakit ataupun koinfeksi yang lain, itu bisa merupakan suatu self limiting disease. Ya. Jadi itu menjadi satu kunci atau satu pengingat buat kita semua dan tetap waspada bila mana kita menemukan pasien-pasien pada kelompok risiko tinggi. Ya. Demikian Mas Meti. Oke, baik. Thank you, Dokter Yuda. Jawabannya sangat lengkap, Bapak Ibu dokter sekalian. eh Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita tutup kulap pada hari ini, izinkan saya untuk menyimpulkan untuk kelas kulap kita pada hari ini terkait deteksi dari HMPV. Nah, deteksi dari HMPV ini kita bisa menggunakan salah satunya adalah pemeriksaan sindromik respiratory panel, di mana sindromik respiratory panel ini dapat kita gapai di manapun ya, karena memiliki pengambilan sampel yang mudah ya, hanya swab nasofaring, kemudian juga stabilitas juga dapat dijaga cukup panjang sehingga bisa kita gunakan baik di daerah yang memang di ibu kota maupun di daerah yang remote dan rural area juga bisa kita akses. Nah, terkait HMPV sendiri itu memiliki eh, populasi-populasi infeksi yang mungkin lebih rentan ya. Contohnya seperti pada anak-anak, bayi, dan juga pada lansia. Nah, sedangkan pada dewasa karena mungkin orang dewasa yang tanpa adanya komplikasi atau komorbid, mungkin infeksi dari HMPV ini kita bisa tegakkan dan juga kita atasi dengan beberapa suplementasi maupun juga dengan pemberian antivirus misalnya. Nah, sindromik respiratory panel bisa menjadi salah satu pemeriksaan yang cukup penting untuk rule in maupun rule out, apalagi ketika seseorang sudah mengalami berbagai gangguan gejala pernafasan ya, seperti yang sudah dikatakan oleh Dokter Yuda sebelumnya. Oke, baik, mungkin itu kesimpulan dari saya. Dari Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan lagi, sepertinya. Mungkin kita bisa sudahi untuk kulap pada hari ini. Saya izin mengingatkan untuk kulap pada hari ini juga akan ada kelanjutannya lagi. Nanti kita ada kulap-kulap lainnya. Setiap sebulan kita akan melaksanakan kuliah laboratorium. Kelas mengenai laboratorium, kita membedah pemeriksaan laboratorium itu setiap 2 kali sebulan ya, setiap 2 minggu sekali. Dan hari ini adalah kulap seri pertama kita di 2025. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin saya izin untuk kita foto bersama dulu, Dokter Yuda. Eh, Ya, atau Bapak Ibu kalian jika ingin membuka kameranya silahkan. Oke, baik. Saya izin foto. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter Yuda atas insight-nya, atas informasi yang cukup informatif ya. Karena HMPV ini cukup digoreng juga di masyarakat mungkin. Jadi kita bisa memberikan edukasi yang cukup baik dan informatif. Terima kasih banyak, Dokter Yuda. baik, Mas Matthew, makasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua dan para pendengar Purlab pada siang hari ini. Baik, terima kasih dok. Terima kasih Dokter Yuda. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat melanjutkan menggunakan simposium dan seminar lagi dok. Terima kasih dok. Baik, selamat siang semua, Mas Matthew, makasih. Ya, Izin thank live you, ya. Dokter Yuda. Thank you. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akhiri untuk kolab pada hari ini. Sampai ketemu di kulab serial-serial berikutnya yang nanti kita akan mungkin akan melaksanakan lagi di tanggal 25 Januari. Baik, terima kasih semuanya. Saya tutup untuk kulab pada hari ini. Bye-bye.